Assalamualaikum sahabat Sunda Pajajaran semua. Di tengah hiruk-pikuk politik Indonesia, sebuah prediksi tak terduga muncul. Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang dikenal merakyat dan visioner, dikabarkan memiliki khodam Prabu Siliwangi. Kehadiran entitas gaib ini menurut bisik-bisik para sesepuh dan pengamat spiritual menjadi kunci kekuatan tak terlihat yang mengantarkannya pada berbagai pencapaian. Lebih jauh lagi, prediksi ini merambah ke ranah yang lebih besar, mengindikasikan bahwa Kang Deddy Mulyadi ditakdirkan untuk memimpin Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia. Cerita ini akan mengupas bagaimana fenomena spiritual ini berpadu dengan manuver politiknya, menciptakan narasi yang unik dan memicu rasa ingin tahu masyarakat luas. Orientasi. Langit di atas Purwakarta sore itu membiru pekat, seolah menyimpan misteri yang tak terungkapkan. Di tengah hamparan sawah yang membentang hijau, berdiri sebuah saung sederhana tempat Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, tengah berbincang hangat dengan Kiai Hasan, seorang ulama harismatik yang disegani banyak kalangan. Udara sejuk beraroma tanar basah setelah hujan ringan membalut suasana. "Kang Deddy," ujar Kiai Hasan sambil menyesap teh pahitnya, "semakin hari saya melihat energi yang luar biasa dalam diri sampean. Bukan sekedar energi politik, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih tua." Kang Deddy tersenyum tipis. Pandangannya menerawang ke arah pegunungan yang menjulang. "Kiai, saya hanya berusaha melakukan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat. Segala upaya ini saya serahkan pada Gusti Allah." Tentu, sahut Kiai Hasan, matanya berbinar penuh makna. "Tapi terkadang Gusti Allah menitipkan kekuatan itu melalui perantara yang tak terduga. Banyak yang berbisik, Kang, bahwa sampean memiliki penjaga, khodam dari leluhur kita, Prabu Siliwangi." Kang Deddy sedikit terkejut, namun ekspresinya tetap tenang. Ia tidak asing dengan bisik-bisik semacam itu. Sejak lama namanya kerap dikaitkan dengan kekuatan gaib, terutama karena kepeduliannya yang mendalam terhadap adat dan budaya Sunda, serta kegemarannya berziarah ke situs-situs bersejarah. "Kiai, saya percaya pada kekuatan doa dan ikhtiar. Soal khodam, saya serahkan sepenuhnya pada penilaian yang maha kuasa," jawab Kang Deddy dengan bijak. "Yang terpenting bagi saya adalah bagaimana masyarakat bisa merasakan manfaat dari setiap kebijakan yang saya ambil." Kiai Hasan mengangguk perlahan. "Memang benar. Namun, jangan lupakan akar, Kang. Kekuatan leluhur itu ada, dan jika dijaga dengan baik, ia akan menjadi pelindung sekaligus penguat langkah." Ia kemudian mendekatkan diri, berbisik, "Dan saya melihat, Kang, jalan sampean masih panjang, sangat panjang. Bahkan hingga ke istana kepresidenan." Ucapan Kiai Hasan membekasi benak Kang Deddy. Prediksi seorang ulama yang memiliki kedalaman spiritual seperti Kiai Hasan tentu bukan sekedar angin lalu. Ia merasakan getaran dalam dirinya, bukan karena rasa bangga, melainkan dorongan untuk terus berjuang demi kemajuan bangsa. Komplikasi. Kabar tentang khodam Prabu Siliwangi yang mendampingi Kang Deddy Mulyadi mulai menyebar luas, bak api yang menjalar di rumput kering. Di satu sisi, para pendukungnya melihat ini sebagai pertanda ilahi, sebuah legitimasi spiritual yang semakin menguatkan keyakinan mereka pada kepemimpinan Kang Deddy. Mereka meyakini kehadiran Prabu Siliwangi memberikan visi yang tajam, keberanian yang tak tergoyahkan, dan kebijaksanaan yang mendalam, kualitas-kualitas yang sangat dibutuhkan seorang pemimpin. Di sisi lain, kabar ini juga memicu perdebatan sengit di ruang publik. Para kritikus dan lawan politik menggunakan isu ini untuk menyerang kredibilitas Kang Deddy. Mereka menuduhnya memanfaatkan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal mistis demi kepentingan politik. "Ini kan namanya menipu rakyat," ujar seorang politikus dari partai oposisi dalam sebuah acara televisi. "Bagaimana mungkin seorang pemimpin negara mengandalkan kekuatan gaib? Ini menunjukkan ketidakmampuan dan upaya mencari jalan pintas." Di akun media sosial, perdebatan tak kalah sengit. Ada yang membela mati-matian, "Jangan remehkan kearifan lokal, Bung. Prabu Siliwangi itu simbol kejayaan Nusantara. Jika Kang Deddy dekat dengan leluhur, itu artinya dia punya visi yang besar." Sementara yang lain mencebir,
Halah, Khodam itu cuma akal-akalan biar kelihatan sakti. Nanti kalau sudah jadi presiden, dia minta bantuan jin apa lagi? Kang Deddy sendiri memilih untuk tidak terlalu ambil pusing dengan kontroversi tersebut. Di sebuah forum publik di Bandung, ketika ditanya langsung oleh seorang wartawan mengenai isu Khodam Prabu Siliwangi, ia menjawab dengan santai namun tegas. Saya percaya pada kekuatan doa, pada kerja keras, dan pada kearifan lokal yang telah diwariskan oleh para leluhur kita. Jika masyarakat melihat ada sesuatu yang lebih dalam diri saya, itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa meneruskan perjuangan para pendahulu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Soal Prabu Siliwangi, beliau adalah bagian dari sejarah dan budaya kita yang sangat kaya. Saya bangga dengan itu. Namun di balik ketenangannya, Kang Deddy menyadari bahwa isu ini menjadi pedang bermata dua. Ia harus terus membuktikan bahwa kepemimpinannya tidak hanya didasarkan pada keyakinan spiritual, tapi juga pada program-program nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat. Ia semakin giat melakukan kunjungan ke berbagai daerah, mendengarkan aspirasi warga, dan meluncurkan program-program inovatif di Jawa Barat, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga pemberdayaan UMKM. Setiap langkahnya diawasi, setiap ucapannya dianalisis. Tekanannya semakin meningkat, dan prediksi tentang masa depannya yang lebih besar, yaitu kursi kepresidenan, semakin santer terdengar, membuat kontroversi ini semakin memanas. Evaluasi. Seiring berjalannya waktu, dampak dari prediksi Khodam Prabu Siliwangi terhadap elektabilitas Kang Deddy Mulyadi mulai terlihat jelas. Di satu sisi, isu spiritual ini berhasil menciptakan aura kepemimpinan yang unik dan kuat di mata sebagian besar masyarakat Jawa Barat. Mereka melihatnya sebagai sosok yang tidak hanya membumi, tapi juga memiliki kedalaman spiritual yang mampu membimbing bangsa. Kampanye-kampanyenya yang seringkali dibalut dengan nuansa budaya Sunda, seperti penggunaan gamelan, tarian tradisional hingga pidato yang menyentuh akar sejarah, semakin memperkuat citra ini. Kang Deddy itu beda, Pak. Dia nggak cuma ngomongin pembangunan jalan, tapi juga ngomongin hati kita, ngomongin sejarah kita. Rasanya kayak punya pemimpin yang ngerti banget kita, ujar seorang ibu rumah tangga di Garut saat ditemui setelah kampanye. Di sisi lain, isu ini juga menjadi lahan subur bagi narasi negatif dari lawan politik. Mereka gencar menyerang dengan argumen bahwa kepemimpinan berbasis mistisisme adalah bentuk kemunduran. Stasiun televisi dan media online seringkali menampilkan perdebatan sengit antara pakar politik dan spiritual yang pada akhirnya justru memperkuat popularitas nama Kang Deddy, meskipun dalam konteks yang kontroversial. Ini bukan soal percaya atau tidak percaya pada hal goib. Ini soal bagaimana kita membangun negara ini dengan dasar akal sehat dan ilmu pengetahuan. Jika seorang calon pemimpin mengandalkan Khodam, lalu bagaimana dengan kebijakan ekonomi, pertahanan, dan diplomasi internasionalnya? Apakah akan dipandu oleh bisikan goib? Namun Kang Deddy tampaknya mampu membalikkan keadaan. Ia tidak pernah secara eksplisit mengklaim memiliki Khodam Prabu Siliwangi. Ia lebih memilih untuk menyoroti nilai-nilai positif yang bisa diambil dari sejarah dan budaya, seperti semangat juang, kebijaksanaan, dan persatuan. Dalam setiap pidatonya, ia selalu menekankan pentingnya kerja keras, inovasi, dan gotong royong. Dia juga aktif menunjukkan program-program kerjanya yang konkret, seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kita punya warisan leluhur yang luar biasa. Prabu Siliwangi adalah bagian dari itu. Semangatnya, kebijaksanaannya, itu yang harus kita ambil. Semangat untuk membangun, untuk menjaga persatuan, untuk mencintai tanah air, ujar Kang Deddy dalam sebuah wawancara. Dan saya percaya semangat itu akan terus menyertai kita dalam setiap langkah perjuangan. Evaluasi ini menunjukkan bahwa isu spiritual, meskipun kontroversial, justru berhasil menciptakan diferensiasi yang kuat bagi Kang Deddy di tengah lanskap politik yang homogen. Ia berhasil mengemas narasi mistis menjadi kekuatan yang menarik simpati sambil tetap menjaga kredibilitasnya melalui aksi nyata. Prediksi menjadi presiden semakin kuat. Namun, jalan yang harus dilalui masih penuh dengan intrik dan ujian.